Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Kali ini Goldfather akan sharing tentang cara baru jual emas, khususnya buat 2022. Pokoknya menarik nih teman-teman. Kalau selama ini udah mulai nabung emas, nyimpan emas, gimana kalau sekarang kita belajar cara baru jualan emas? Nah, untuk itu Goldfather sudah kedatangan rekan Goldfather. Namanya siapa? Ahmad saya. Oh, namanya Ahmad. Beliau ini waktu itu bareng ya, kita barengan ya. Iya. Kita sama-sama startup. Goldfather dari Gudang Emas, Mas Ahmad dari Indo HP. Indo HP. Ada website atau Ada. sosmednya? Di indohp.co.id. .co.id. Kita sama-sama ikut program startup dari Kemkominfo. Ya, dalam program namanya hub.id. Nah, Mas Ahmad ini luar biasa teman-teman ya, masih muda, usianya baru 20 tahun ya Mas. 20 tahun. 20 tahun ya, nggak beda lah sama gue. Tapi luar biasa udah jadi founder salah satu startup. Dan ada 3 hal yang membuat Goldfather respect nih sama beliau. 1, attitude ya. Kedua, mindset. Yang ketiga, kita sama-sama punya bisnis. Nah, itu dia ya. Dan tujuannya sama, memberikan manfaat buat orang banyak. Oke, langsung saja Mas Ahmad. Jadi kalau di komunitas emas itu pasti Goldfather awalnya itu menyarankan untuk mencoba beli dan simpan emas. Ya. Tapi banyak juga kemudian yang orang berpikir gimana kalau mau jualan emas ya. Jualan emas yang udah ada bisa lewat marketplace, bisa lewat WhatsApp, Facebook, Instagram. Itu yang umum udah dikenal. Nah, kira-kira dari Mas Ahmad dengan Indo HP-nya ini ada platform baru. Kira-kira apa yang unik nih? Apa yang beda dengan yang lain? Pertama mungkin aku ngenalin dulu Indo HP itu sebenarnya apa kan. Kalau misalkan orang pertama kali dengar pasti Indo HP, wah ini mah jualan HP. Jualan handphone. Sama. Mikirnya juga gitu. Mikir pertama kali pasti jualan HP, tapi kita nggak cuma HP malah. Nggak cuma HP malah. Justru kita kenapa Indo HP itu lebih kepada kita pengen menggunakan HP ini jadi sesuatu yang bisa menghasilkan kita. Produktif guys. Produktif, betul. Nah jadi kita ini ngehubungin antara supplier sama orang-orang yang mau berjualan emasnya. Supplier barang misalkan di sini emas gitu kan, supplier emas dari Gudang Emas misalkan, terus dijual lagi sama si dropshipper atau resellernya ini, jualin lagi ke teman-temannya, jualin lagi ke sosial media atau lain sebagainya gitu. Nah nantinya mereka bisa markup sendiri, misalkan kita ambil contoh baju misalkan, baju harga 50.000. Nah baju 50.000 ini mereka bisa up bahkan sampai 100.000 bahkan 200.000. Oh, I see. Tergantung bagaimana cara dia ngejualin produknya itu. Bahkan satu cerita, kita ada salah satu dropshipper ini lucu sih sebenarnya. Gimana? Harga jam 200.000, dia jual sampai 1 juta dan itu laku. Wah, ini kan antara memang jamnya punya kualitas gitu kan, dan dia juga mungkin memang jago untuk jualan gitu. Storytellingnya tuh. Cara kita negosiasi gitu kan, pasti dia jago lah di situ. Nah itu simple dari Indo HP. Nah untuk emas sendiri kita memang punya ketertarikan nih. Ini kan emas komoditi lah, ya kan? Komoditi yang pastinya orang bakal cari terus, sedangkan stok juga pasti bakal turun, gitu kan? Nggak bertambah. Ya, stok nggak bertambah. Nah, kita mau coba gimana sih emas bisa dong dijual di kita dong, selain cuma barang-barang yang tadi, gitu kan? Nah, makanya di situ, wah ada Gudang Emas nih. Oke lah, kita coba kolaborasi. Gitu. Mas Ahmad, sebelum lanjut ya, Goldfather mau sedikit ngasih highlight dulu. Jadi Indo HP itu platform kalau kita punya produk ya atau kita mau jualan bisa ketemu di Indo HP. Betul nggak? Betul. Yang punya produk nggak usah bingung-bingung nyari reseller. Betul. Yang mau jualan nggak usah bingung-bingung nyari supplier. Betul banget. Betul nggak? Iya, jadi kita memudahkan di bagian situ lah. Taruhlah kita pengen jadi dropshipper atau reseller brand ternama gitu kan. Itu kan biasanya brand-brand kayak gitu kan, kalau kita nggak ngambil dari atas, harganya pasti bakal 2-3 kali lipat lagi gitu kan. Tapi pasti bakal lebih mahal dibandingkan kita harus ngambil dari atas gitu kan. Nah kita coba menghubungkan brand yang ada di sini sebagai brandnya lah, supplier langsung. Produsennya. Yes, betul. Dengan si dropshipper dan suppliernya. Oh, berarti memotong supply chain. Supply chain. Wah, aduh, bisa dapat diskon dan itu jadi
keuntungan buat reseller. Betul. Jadi reseller bisa jual dengan harga yang memang relatif lebih murah lagi gitu kan. I see. Itu. Jadi produknya nggak cuma emas ya yang udah berjalan? Sekarang kita ada 34.000 produk. 34.000 produk. 34.000 produk, barangnya ada fashion, terus aksesoris, makanan juga ada gitu kan. Kita ada kerjasama sama salah satu supplier makanan. Bahkan ada motor listrik kita bisa jual makanan. Memang barangnya agak bisa beragam. Iya, bisa beragam di situ. Iya. Oke. Mas tapi belum ada ya? Belum ada. Belum ada nih guys. Makanya itu kita bisa kolaborasi kan. Jadi Goldfather menyampaikan gini, nggak cuma masalah gudang emas kolaborasi dengan Indo HP, tapi juga informasi ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang mau coba jualan emas ya nggak sih? Atau bisa sebagai suppliernya atau jadi resellernya. Kita coba dengan aplikasi Indo HP ini. Ngomong-ngomong, aplikasinya adanya di mana nih? Kita ada di 2 tempat, Play Store sama App Store juga ada iOS. Oh iya. Itu kalau tadi saya download ada 2 pilihan, yang mana tuh Mas? Itu yang warna biru. Yang warna biru, itu yang buat? Yang untuk dropshipper. Dropshipper. Nah, kalau misalkan untuk supplier, itu kita aplikasi, cuman kebanyakan mungkin sekarang masih di website. Tapi kalau misalkan di aplikasi itu yang warna putih. Oh, yang warna putih. Sekarang konkretnya kalau saya mau jualan emas nih, apa hal yang harus saya lakukan? Simple sih sebenarnya. Kalau misalkan pengen jualan emas itu ya udah tinggal coba kontak kita, nanti kita coba verifikasi nih. Pertama berarti buka di website. Bisa buka di website, bisa langsung download aplikasinya. Yang buat jualan bisa? Bisa. Nanti bisa langsung daftar juga download di Android maupun iOS. Ya. Indo HP. Betul. Terus setelah download registrasi. Yes, registrasi nanti ada bisdev kita atau customer service kita yang coba hubungin. Itu termasuk ada beberapa pilihan pembayaran tuh. Kita harus register, itu masuk? Itu kalau misalkan yang supplier enggak. Yang supplier kita free, benar-benar free. Yang supplier free guys? Ya, kalau misalkan supplier itu kita free karena kan ya tentunya kita butuh mereka gitu kan. Tapi selain itu juga kita mau ngebantu mereka. Saya pengen jualan suruh bayar lagi gitu kan. Oh, I see. Nah, kalau misalkan yang supplier setelah tadi registrasi, nanti CS kita hubungin, kita biasanya ada verifikasi. Verifikasi termasuk stok, terus juga kalau misalkan dia mau ada PKS, perjanjian kerjasama, itu bisa kita provide. Atau kalau misalkan mereka perlu legalitas atau ada visit, kita bisa coba visit bisa gitu. Juga ya. Oke. Balik ke Mas tadi, misalnya itu sudah download, kemudian ketemu sama bisdevnya. Betul. Kemudian nanti kan kalau udah verifikasi nih, udah verifikasi semua udah oke, tokonya udah jelas lah gitu kan, suppliernya udah confirm. Suppliernya udah confirm, nanti dia tinggal onboard di kita. Onboard untuk ngisi data, untuk ngupload produk, terus juga untuk pembelajaran awal nih dashboardnya ini untuk apa gitu kan, terus tarik dana kayak gimana dan sebagainya. Dan enaknya lagi kalau misalkan di platform sejenis mungkin ya, platform sejenis kayak kita nih. Itu saya baru mau nanya. Bedanya apa sih? Enaknya sangat beda mungkin ya. Kalau misalkan di platform lain kita bisa ambil contoh, ada beberapa yang platform itu nahan uang. Supplier which is kan mereka perlu perputaran uang di situ kan. Untuk stok baru, untuk restock. Ya, untuk apa namanya, coba dia mau expand ke yang lain atau uangnya pengen dipakai ke yang lain gitu kan. Kebanyakan mungkin ada beberapa pemain yang seperti kita itu menahan uang, tapi kita nggak mau kayak gitu. Kita nggak mau ngebebanin si supplier ini nahan uang bahkan sampai 15 hari mungkin kan. Sampai 15 hari itu stok udah keputus gitu kan. Kalau bicara emas itu stok pagi harus sama dengan stok sore. Betul. lanjut. Iya, kalau misalkan itu kan di platform sejenis, pertama tadi soal pencairan dana. Terus juga kedua, kita fleksibel. Kalau misalkan di tempat lain itu strict ya, istilahnya terlalu strict tuh kayak kalau misalkan dia nggak ada akun di marketplace A itu nggak bisa. Atau kalau misalkan dia nggak ada penjualan sampai minimal gitu nggak bisa. Tapi kalau di kita coba kita ambil dulu selama verifikasi, terus produknya bagus gitu kan, semuanya lancar, oke kita ambil. Tapi kalau misalkan ternyata waktu diverifikasi dia nggak sesuai dengan verifikasi kita, standar kita yang tadi itu kan, kita nggak bisa kalau misalkan yang kayak gitu. Oke. Gue mau nanya lagi nih, kalau gue mau jualan sekarang, tapi bukan as supplier, as a reseller. Emang banyak sih orang ya pengen jualan, tapi kan bingung kan, namanya jualan pasti modal pertama gede, ya kan? Nyari supplier pun pasti bakal sulit karena kepercayaan lah antara supplier sama kita gitu kan, apalagi kalau misalnya supplier besar gitu kan. Kalau pengen jadi dropshipper atau reseller di kita sama kurang lebih, cuma nggak ada verifikasi stok dan sebagainya gitu kan.
Di dropshipper ini dia cuma perlu daftar karena kita sistemnya berlangganan dan berlangganannya pun paling murah dibandingkan yang lain. Kalau mungkin ada brand lain yang harganya 300.000 setahun tuh ya? 3 bulan. 3 bulan 300.000 kalau nggak salah. Terus ada yang tahunan sampai 1 jutaan gitu kan. Itu kan pengen jualan tapi kan modal segitu kan mungkin agak berat ya kan untuk orang-orang yang mungkin kurang mampu gitu kan. Makanya kita coba provide harga serendah mungkin, kualitas sebaik mungkin gitu kan. Nah udah daftar, udah berlangganan, udah tinggal masuk di dalam aplikasinya. Nanti tinggal kita juga ada pelatihan sama Shopee. Oh pelatihan? Yes, kita ada pelatihan Online tuh? Online ya. Pelatihan untuk teman-teman yang memang belum tahu caranya jualan, terus memang belum paham apapun lah, baru pertama kali nih kan. Dari nol bisa nih? Bener dari nol Dari tuh bisa nol, banget. Nanti kita juga ada kerjasama sama marketplace tadi untuk dia yang ngajarin, kita coba provide untuk tempatnya, untuk zoomnya dan sebagainya gitu. Di dalam itu juga mereka udah nggak perlu lagi cari tahu mana sih barang yang lagi laku gitu kan, karena itu di sistem kita, algoritma kita udah nentuin ini loh barang lagi laku nih 30 hari terakhir gitu kan. Ini loh barang yang baru, ini loh yang ratingnya lagi bagus nih sekarang gitu kan. Karena kan otomatis orang yang awam itu kan mereka nggak tahu kan, ngeblank kan, nggak tahu pengen harus jual apa. Nah kita juga nyediain di sana. Di luar itu juga kita ada e-booknya untuk teman-teman kalau misalkan mau jualan. Terus kita juga ada video pelatihan dari kita sendiri, cara penggunaan aplikasinya kayak gimana. Dan juga enaknya lagi kita ada customer service 24 jam. 24 jam penuh bisa ngelayanin teman-teman dropshipper, reseller, bahkan supplier kita kalau misalkan ada kendala atau sekedar cuma pengen tanya-tanya gimana sih caranya, ini bisa. Saya pengen check out gimana sih, nah itu bisa. Jadi nggak kayak ngeblank lah, kan kebanyakan mungkin aplikasi itu kan ya udah mereka daftar, mereka gabung, ya udah dibiarin gitu kan. Nah kita nggak mau kayak gitu, kita coba untuk nge-encourage mereka supaya mereka juga bisa bener-bener jualan nih di sini gitu. Terutama yang tadi tuh info produk apa yang lagi laris betul saat ini. Itu kan dia tinggal cari pilih suppliernya, jualan sendiri. Betul. Tinggal lihat nih ada kolom sendiri gitu kan untuk supplier apa barang yang lagi laku nih. Udah tinggal dilihat aja barang yang pengen dia jual yang lagi laku nih ada apa aja sih. Misalkan kayak ada baju, ada mungkin jam tangan, ada mungkin tas dan lain sebagainya. Ini terbatas sama tempat nggak bro? Misalnya nih suppliernya Gudang Mas kan di Jakarta, ada yang mau jual di Makassar. Enggak. Bisa juga. Bisa berarti? dong. Kita malah ada salah satu reseller atau dropshipper terbaik kita. Nah. Dia ngasilin sebulan itu sampai 20 jutaan dari Aceh. Dari Aceh? Dari Aceh. Dia sebagai resellernya? Iya, sebagai reseller. Dropshippernya? Dia cuma ngejualin barang. Kalau di kita kan ada sistem untuk cash on delivery ya. Oh, COD? Iya, COD. Berarti kan dia nggak perlu beli barang dulu gitu kan. Dia nggak perlu bayarin dulu lah kalau misalkan kita dropshipper gitu kan. Bayarin dulu baru bisa dikirim. Nggak perlu kayak gitu karena ada COD gitu kan. Tapi kecuali barang-barang yang khusus, misalkan mungkin emas gitu kan, itu kan nanti ada kebijakan sendiri, nggak mungkin dong barang emas COD kan. Iya, enggak lah. Bahaya ya. Bahaya. Oh iya, oke. Ini menarik teman-teman. Yang menariknya adalah seringkali kita tuh fokus kan nabung emas. Cuma nggak menutup kemungkinan ada saudara-saudara kita yang mikir gini, belum bisa untuk saat ini nabung emas, masih fokus ke kebutuhan pokok. Nah, dengan adanya Indo HP kan bisa jadi jalan buat penghasilan. Iya nggak sih? Betul. Di rumah aja rebahan juga. Yang penting mindsetnya emang harus jualan. Jualan ya teman-teman ya. Nggak bisa kalau diem doang, nggak bisa. Tetap harus jualan. Nah itu nanti diajarin, itu bisa jadi penghasilan buat teman-teman semuanya. Golfer juga nanti coba juga. Ada lagi yang mau disampaikan terkait Indo HP buat teman-teman, khususnya yang para yang udah nabung emas atau yang para mau jualan emas? Ya. Spesifik nih. Spesifik untuk teman-teman yang mau jualan emas ya, khususnya di 2022 kita tahu social commerce atau dropshipping sama reselling ini itu lagi marak lah. Karena kan ini solusi lah. Orang-orang yang mau dapat income baru, orang-orang yang mau menghasilkan dari rumah, cuman dari handphone jualin ke sosial media, ke marketplace dan sebagainya gitu kan. Mereka bisa langsung daftar ke kita. Jadinya kita coba juga ngebantu mereka dalam hal itu. Di tahun berikutnya kita memperkirakan bahkan pertumbuhannya bisa sampai 2.900% atau 30 kali lipat. Bisnis industri ini. Bisnis industri ini. Oh, Akbar. Karena kan memang sosial media semua orang pakai. Marketplace makin lama makin berkembang dan kita coba ngelihat ada possibility nih untuk orang-orang ini, cobalah ikut juga ke sini gitu kan. Mereka juga bisa menghasilkan, ngebantu juga ke mereka gitu kan, tanpa harus
Pertama modalnya nggak besar dan effortnya juga sangat tidak besar malah. Cuman dari handphone share dapat uang gitu kan. Cuman gitu doang. Bahkan yang tadi saya cerita di Aceh itu dia juga salah satu pekerja di salah satu pabrik. Dan di luar dari dia kerja sebagai pabrik, dia juga kalau nggak salah ya dia kerja sama istrinya untuk juga ngejalanin itu gitu. Jadi memang effortless, nggak perlu modal besar dan bener-bener cocok untuk orang-orang yang mau mulai lah gitu. Baru mulai, risiko relatif kecil ya. Malah Reseller malah nol ya, nggak ada. Nol malah resikonya. Resikonya nol dan nggak ada modal, bener-bener nol. Modal handphone sama Modal handphone doang. kuota. Iya, modal handphone sama kuota. Oke lah teman-teman, itu sekilas tadi terkait dengan aplikasi Indo HP yang juga dari rekan Goldfather. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, para dealer, agen, distributor, atau orang yang baru mau mulai berbisnis, khususnya mau berdagang emas lewat Bisa, Indo lewat HP. Oke, sampai ketemu lagi, tetap semangat, tambah sekeping lagi menuju One Family One Kilo for Better Indonesia. Dah, assalamualaikum.